Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat serta salam kita ucapkan kepada tauladan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, kita sebagai umat muslim penting sekali mengetahui sejarah tentang Islam. Salah satunya adalah tentang kebudayaan Islam. Zaman kejayaan Islam atau Golden Age antara tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi adalah masa ketika para filsuf, ilmuwan, dan insinyur dari dunia Islam menghasilkan banyak kontribusi terhadap perkembangan teknologi, kebudayaan, sains, dan ilmu pengetahuan. Pada kekhalifahan Harun al-Rashid dan putranya Ma'mun al-Rashid dari dinasti Abbasiyah, di masa tersebut dunia Islam mengalami berbagai kemajuan dari sains, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dengan sangat besar. Pada kepemimpinannya terjadi banyak penerjemahan karya-karya dari berbagai bahasa sehingga menjadi referensi bagi banyak calon ilmuwan pada masa itu. Sultan Harun al-Rashid juga mendirikan rumah kebijaksanaan yang disebut Bait al-Hikmah atau House of Wisdom. Bait al-Hikmah dijadikan sebagai pusat studi, perpustakaan, sekaligus universitas terbesar yang sangat berpengaruh bagi ilmu pengetahuan dunia di zaman tersebut. Zaman kejayaan Islam atau Golden Age terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya yaitu Islam dipimpin menjadi satu kekhalifahan sehingga mempunyai pengaruh yang sangat kuat. Pengaruh tersebut dalam bidang ekonomi dan perdagangan, di mana para pedagang-pedagang muslim sampai ke seluruh penjuru dunia. Sehingga penemuan-penemuan yang mereka temukan di negara yang mereka kunjungi untuk berdagang, mereka bawa kembali ke Jazirah Arab. Kedua, Islam dipimpin oleh khalifah-khalifah yang menjunjung tinggi perkembangan sains, logika, dan rasionalitas serta perkembangan ilmu pengetahuan serta berkomitmen menjalin toleransi antar umat. Contohnya, Khalifah pertama dinasti Umayyah, Muawiyah ibnu Abdul Sofyan, ketika memperluas wilayah sampai ke Transjordania dan Syria, menemukan manuskrip-manuskrip dalam bahasa asing di kota Damaskus, yang merupakan warisan dari perkembangan ilmu pengetahuan dari bangsa Yunani dan Romawi. Kemudian, Sultan Muawiyah ibnu Abdul Sofyan memutuskan membayar ilmuwan-ilmuwan Yunani dan Romawi guna menerjemahkan manuskrip-manuskrip tersebut dalam bahasa Arab. Ketiga, salah satu faktor terjadinya Golden Age dengan dipindahkannya pusat pemerintahan dari kota Damaskus ke kota Baghdad. Saat ibu kota masih di kota Damaskus, ilmu pengetahuan Islam banyak dipengaruhi oleh Yunani dan Romawi. Namun, setelah pindah ke kota Baghdad, ilmu pengetahuan Islam mendapat banyak tambahan pengaruh lain seperti ilmu pengetahuan dari Persia, India, hingga Tiongkok. Ini karena Baghdad merupakan kota dengan letak yang strategis untuk jalur perdagangan internasional. Karena letaknya berada di jalur sutra, itu menjadikan kota Baghdad menjadi kota metropolitan yang ramai, sehingga banyak pengunjung dan pedagang yang singgah dan menetap. Aktivitas ekonomi dan perdagangan seperti perdagangan komoditas madu, perhiasan, sutra, kaca, kertas, gading gajah, keramik, dan lain-lain menjadikan kota Baghdad menjadi kota terkaya pada zaman tersebut. Kekayaan ini membuatnya mampu mendukung proyek perkembangan iptek yang sampai saat ini masih sangat berpengaruh di dunia. Dan melalui pengaruh Tiongkok, baik perdagangan maupun perang, dunia Islam memperoleh teknik membuat kertas sehingga penyebaran ilmu pengetahuan jadi lebih efisien dan murah. Berkembangnya Baghdad di Irak dan Bukhairah di Uzbekistan menarik berbagai pelancong yang ingin menetap di sana, salah satunya para cendekiawan dari berbagai belahan dunia. Hal ini berpengaruh besar terhadap lahirnya banyak penemu-penemu Islam yang menghasilkan berbagai macam karya yang kita gunakan sampai sekarang. Ilmuwan-ilmuwan hebat yang lahir pada masa itu antara lain Ibnu Sina atau Avicenna yang dijuluki sebagai bapak kedokteran modern dengan karyanya yang sangat luar biasa yaitu The Canon of Medicine, buku yang jadi pegangan medis Eropa sampai abad ke-18. Ibnu Sina juga mendalami ilmu fisika, kimia, astronomi, geologi, dan psikologi. Al-Kindi
yang disebut sebagai ilmuwan Islam terbesar sepanjang masa. Al-Kindi menerjemahkan macam-macam ilmu pengetahuan dari berbagai ilmu filsafat klasik. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang mengadaptasi sistem bilangan Hindu-Arab 0-9 yang kita pakai sampai saat ini. Lalu ada Al-Khwarizmi, ilmuwan yang paling mendunia namanya. Temuannya yaitu pemecahan persamaan linier dan kuadrat yang kita kenal dengan nama aljabar. Al-Khwarizmi juga memetakan pergerakan matahari, bulan, dan kelima planet yang ia tulis dalam kitab Juz al-Sihin. Ia juga membuat peta dunia sekaligus mengukur keliling bumi secara matematis melalui proyeksi gerakan matahari. Proyek ini ia tulis dalam kitab Surat Al-Ard yang di barat lebih dikenal dengan judul Geografi. Masih banyak lagi ilmuwan-ilmuwan hebat lainnya yang karyanya masih kita gunakan sampai saat ini. Teman-teman, kita patutnya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada para pendahulu kita yang sangat hebat dalam kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi. Sehingga kita dapat merasakan manfaatnya sampai saat ini. Sekian dahulu penjelasan singkat tentang sejarah kebudayaan Islam, semoga bermanfaat, dan kita sebagai generasi Islam modern juga bisa menghasilkan banyak karya yang nantinya bermanfaat untuk generasi mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.